Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bojonegoro. Saya Sri Mariati. Saya Tri Utomo. Dan saya Bu Wiji Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tri Utomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Cici. Selamat pagi Pak Tri. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat Bu Cici. Iya Pak Tri. Pagi ini ada sesi coaching bersama ya. Ya Bu, rencana hari ini saya akan mengadakan coaching dengan Bu Wiji Bu. Oh iya. Baik Pak Tri, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Pak Tri kembangkan nanti ya. Maka dari itu Pak Tri, saya akan mengamati proses coaching yang akan Pak Tri laksanakan dengan Ibu Wiji. Nah, apakah Pak Tri Utomo sudah siap untuk melaksanakan coaching? Alhamdulillah Bu, saya sudah siap. Alhamdulillah. Iya Pak Tri, saya juga siap dan berterima kasih pada Pak Tri Utomo yang sudah bersedia untuk proses coaching. Nah, waktu mulai proses coachingnya ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Pak Tri Utomo. Pertama, saya akan menjelaskan dulu ya Pak Tri untuk rubrik penilaian dari coaching yang akan Pak Tri lakukan nanti. Nah, poin-poin yang akan saya amati Pak Tri untuk melakukan proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Pak Tri melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur kita. Lalu dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab ya Pak Tri ya. Iya Bu. Iya. Nah selanjutnya saya akan mengamati apakah proses coaching itu percakapannya berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah prinsip coaching itu membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Gitu ya Pak Tri ya. Iya Bu. Iya. Nah lalu kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan itu yaitu kehadiran penuh Pak Tri. Lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah ketika mengajukan pertanyaan berbobot perlu mendengarkan dengan rasa di sini maksudnya yaitu safe asamaris ya, ya Pak Tri ya. Iya Bu. Iya. Lalu pertanyaan terbuka dan juga merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coacher, memberikan apresiasi kepada coacher. Seperti itu Pak Tri rubrik penilaiannya. Oke Bu Cici, siap. Iya. Siap. Baik Pak Tri Utomo, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Pak. Siap Bu, silakan. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Pak kembangkan nanti? Di sini saya akan berusaha mengembangkan cara mengatasi siswa itu supaya berkata itu yang sopan, tidak istilahnya jorok gitu Bu. Ya, kan karena banyak siswa yang berkata yang tidak saya. Jadi di sini saya akan meningkatkan siswa itu supaya berkata-kata yang baik, dan sopan. Iya Pak. Berarti fokus kompetensi coaching yang Pak Tri ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif ya Pak ya. Iya. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Iya. Lalu kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada coaching ini apa Pak? Indikatornya ya mengurangi anak itu yang sekiranya berkata kotor itu berkurang. Oh baik-baik Pak. Kegiatan observasi kita kali ini terima kasih ya Pak Tri ya sudah menjabarkan dengan rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan saya ingin saya observasi selanjutnya. Silakan Pak Tri Utomo untuk melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Wiji. Nanti melakukan coaching kita ketemu lagi berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan kita lakukan nanti. Gitu, siap. Terima kasih Pak Tri. Sama-sama Bu Iya, Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
silakan ya. Ada sesuatu yang mau kita bicarakan, monggo. Iya Pak Tri, saya ada sedikit masalah dengan murid saya di kelas Pak Tri. Oh iya Bu, mohon maaf, masalah apa ya? Bisa Ini, dijelaskan? iya Pak, ini gini Pak, murid saya kelas 5 itu anaknya sering berbicara kotor Pak di kelas. Jadi dia itu sering emosi kalau dijahili temannya Pak. Jadi saya bingung bagaimana menangani anak ini Pak. Gitu. Nah terus tujuan yang ingin diperoleh dari percakapan ini apa ya Bu? Tujuan dari percakapan ini saya ingin mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Oh iya Bu. Untuk bicara yang kotor-kotor itu sedang apa ya Bu kira-kira? Oh iya. Gini Pak, anak itu kalau misalnya pensilnya diambil temannya gitu ya Pak ya, itu langsung spontan dia langsung misuh atau bicara kotor seperti itu Pak. Jadi dia itu langsung pokoknya kalau diganggu atau dijahili temannya itu langsung melontarkan kata-kata yang jelek itu Pak. Oh, jadi kata-kata kotor itu muncul ketika siswa itu dijahili ya Bu, atau Iya. istilahnya diisengi gitu Bu ya. Betul Pak. Terus siswanya langsung secara spontan berkata-kata yang kotor. Itu Bu ya. Iya Pak. Hmm. Terus kemudian kira-kira apa ya Bu yang mempengaruhi? Nah, Mengapa dia itu bisa berbicara kotor? ini Pak yang saya bingung. Ya mungkin yang mempengaruhi salah satunya itu adalah di faktor lingkungan Pak. Mungkin di keluarganya. Iya. Karena di sekolah kami itu ya hanya anak itu aja Pak yang berbicara kotor. Jadi saya ingin tahu penyebabnya anak ini kenapa kok berbicara kotornya di sekolah. Karena kalau kelas 5 kan ya jadi contoh adik-adik kelasnya Pak. Takutnya kalau dicontoh kan ya nggak baik untuk perkataan seperti itu. Oh iya Bu, jadi berarti kita perlu ya Bu cari dulu penyebabnya Bu ya. Iya Pak. Faktor apa dan mengapa anak itu bisa berbicara kotor. Terus kira-kira rencana atau gagasan Ibu yang akan mau direncanakan atau dilakukan apa ya Bu? Iya, rencana saya ya sesegera mungkin saya lakukan itu untuk memanggil anaknya Pak. Jadi saya langsung ingin manggil anaknya, saya ingin face to face berbicara dengan anak tersebut supaya dia itu kalau saya tanya alasannya tahu apa itu jelas, tidak sungkan dengan saya itu ya Pak. Jadi Iya, iya. pas waktu mungkin di kantor gitu saya ajak berbicara waktu sepi, waktu nggak ada bapak ibu guru, jadi anak itu bisa dengan leluasa untuk mengeluarkan apa yang dikeluhkan, kenapa kok dia berbicara kotor itu Pak. Oh, berarti rencananya Ibu itu akan memanggil anak itu diajak ngobrol ya Bu, Iya. secara berdua gitu, face to face itu Bu. Terus mungkin ada rencana lain Bu, selain kita memanggil, jenengan memanggil anak tadi untuk bisa ngobrol dengan Ibu gitu. Mungkin rencana lain lagi saya ya akan datang ke rumahnya Pak, akan bertemu dengan orang tuanya langsung supaya saya tahu jelas cocok-cocokan sama orang tuanya, apakah anak ini di rumah itu juga berbicara kotor atau hanya di sekolah saja Pak. Jadi biar tahu, biar orang tuanya tahu kalau di sekolah begini, kalau di rumah bagaimana, saya pun sama-sama tahu gitu dengan orang tua. Berarti Ibu di sini nanti akan menemui orang tuanya di rumah gitu Bu ya. Oke Pak. Oh, gitu. Seumpama Bu, kalau orang tuanya itu sibuk atau kerja di luar kota Bu, mungkin ada alternatif lain Bu selain jenengan datang ke rumah anak tersebut. Nah selain itu mungkin saya akan itu Pak melakukan pemutaran video ya, video tentang contoh-contoh sikap tingkah laku yang baik yang tentunya dicontoh oleh anak-anak khususnya di usia SD. Karena kami Pak ya kesepakatan kelas itu di kelas 5 setiap hari Rabu itu ada pemutaran video, mau video pembelajaran atau apa yang nanti akan diputarkan sama anak-anak. Kira-kira untuk memanggil anak itu kapan Bu? Oke. Kalau untuk memanggil anak itu langsung ya besok ini Pak, langsung saya lakukan karena secepat mungkin saya tangani supaya secepat juga masalah ini selesai. Terus yang kalau masalah itu belum selesai Bu ya, terus rencana lain
insya Allah di hari Sabtu ini Pak, karena melihat orang tuanya itu kan kerja, kalau hari Sabtu sama Minggu di rumah, jadi mungkin saya segera mungkin hari Sabtu ini saya langsung ke rumahnya supaya saya tidak kecelik tentunya dengan ketemu sama orang tuanya ya. Jadi kalau sudah ketemu kan enak, tahu permasalahan yang di sekolah dihadapi anak tersebut. Kemudian kalau untuk pemutaran video tadi Pak, sesuai kesepakatan kelas 5 itu saya lakukan di hari Rabu Pak. Jadi setiap hari Rabu itu udah anak-anak tanya, Bu diputarkan video. Nah pada saat hari Rabu tersebut saya akan memutarkan video yang khususnya tentang akhlak, perilaku yang baik, khususnya yang bisa dicontoh oleh anak-anak. Oh iya Bu, kalau boleh saya tahu, terus kira-kira Bu ya, siapa saja Bu yang bisa mendukung terrealisasinya istilahnya rencana-rencana itu tadi? Untuk yang bisa mendukung terrealisasinya rencana-rencana yang saya tadi jelaskan ya Pak, yaitu yang pertama adalah Bapak Kepala Sekolah, karena beliau adalah penanggung jawab di sekolah kami ya Pak, tentunya. Kemudian ya jelas orang tuanya juga, kalau dengan kerjasama dengan orang tua untuk membentuk karakter anak, apalagi tujuannya baik, pasti orang tuanya juga setuju. Terus saya juga akan minta bantuan Pak, satu lagi sama Water Pak. Berarti dari pembicaraan kita di sini sudah agak tercerahkan Bu ya. Berarti jenengan itu sudah permasalahan tadi terpecahkan ya Bu ya, yang dihadapi itu tadi. Mungkin ada lagi kah Bu permasalahan yang dihadapi selain kata-kata tadi? Saya kira itu dulu Pak. Saya lakukan rencana-rencana yang sudah tadi itu saya jelaskan, saya lakukan dulu, nanti hasilnya bagaimana mungkin saya bisa sharing lagi sama Pak Tri. Oh iya Bu, monggo Bu, misal ada suatu permasalahan ataupun pertanyaan tentang ini bisa saja Bu hubungi saya, tidak apa-apa Bu, saya akan selalu siap membantu Ibu dalam menyelesaikan suatu masalah. Terima kasih ya Pak Tri, mohon maaf telah mengganggu waktunya Pak Tri. Ibu sama-sama, monggo. Ya Bu, ya assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Tri Utomo luar biasa sekali coachingnya Pak. Tadi berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih perasaannya bagaimana Pak Tri Utomo setelah melakukan coaching? Alhamdulillah untuk perasaan saya dan tadi Bu Wiji alhamdulillah sudah merasa puas Bu untuk coaching tadi berjalan dengan lancar. Baik Pak Tri Utomo, pada saat coaching tadi itu kita merujuk ya Pak ya pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang diharapkan potensi coaching. Nah kira-kira apa saja Pak yang sudah dilakukan dari proses coaching tadi? Yang pertama kita menentukan strategi Bu, di mana Bu Wiji tadi sudah istilahnya dalam menanggulangi siswa yang banyak berkata kotor itu. Yang pertama Bu Wiji melakukan pemanggilan pada siswa tersebut. Kemudian yang kedua dia juga menghubungi atau berkolaborasi dengan orang tua, serta yang ketiga tadi akan melakukan istilahnya pemutaran video Bu, ataupun film yang sekiranya memberikan teladan bagi anak supaya bersikap yang lebih sopan lagi. Oh baik Pak Tri, jadi sudah tercapai ya tujuan indikator pengembangan waktu proses coaching tadi ya Pak? Iya sudah Bu, sudah. Izinkan saya Pak Tri untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak Tri ya. Nah berdasarkan observasi, menurut saya waktu percakapan coaching yang telah dilaksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik Pak Tri, di mana waktu coaching itu sudah sesuai dengan alur kita, lalu sudah menanyakan tujuan pada coacher. Nah dalam sesi coaching itu juga mengarahkan untuk mengidentifikasi permasalahan, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan juga sudah memancing Pak Tri untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya. Nah selain itu juga Pak Tri Utomo sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching,
fokus coaching, juga melakukan kesadaran penuh, lalu juga mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Tri. Nah, yang seperti saya sampaikan tadi waktu pra observasi tadi adalah fokus kompetensi yang saya observasi, itu ya Pak Tri ya. Iya, Bu. Nah, menurut saya waktu proses coaching juga sudah berjalan sangat baik Pak Tri. Nah, lalu kemudian juga mampu Pak Tri mencapai sesuai dengan harapan yang Pak Tri sampaikan pada saat pra observasi tadi kompetensinya, itu ya Pak Tri ya. Iya, Bu. Iya. Nah, dari hasil coaching yang baru saja Pak lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak dikembangkan berikutnya? Saya akan berusaha Bu untuk meningkatkan kinersitas dari guru-guru ataupun teman sejawat kita, sehingga di sini kalau Bapak Ibu guru atau teman sejawat itu sudah melakukan istilahnya dalam segi kebaikan, maka anak itu juga insya Allah akan meniru ataupun istilahnya mencontoh dari sikap kita yang baik. Iya, baik sekali Pak Tri. Semoga kompetensi yang Bapak disampaikan dapat dikembangkan sesuai dengan harapan ya Pak Tri ya. Iya. Semoga Bapak bisa mencapai kompetensi yang diharapkan dengan memperbanyak praktik coaching. Ya Pak Tri ya. Iya, Bu. Iya, saya rasa cukup Pak Tri untuk pasca observasi di sini. Terima kasih Pak Tri.